Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relvi dari kelas A dengan NPM 0323011034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang media dan sumber belajar berbasis ICT di SD. Nah, pertama, kita harus mengetahui apa itu media. Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Lalu ada karakteristik media. Nah, karakteristik media ini dibagi menjadi 4, yaitu visual. Nah, visual ini itu dapat dilihat dan dapat diamati. Contohnya ia adalah gambar atau poster. Nah, yang kedua ada audio. Audio ini dapat didengar. Contohnya adalah radio atau rekaman suara. Yang ketiga ada manipulatif. Nah, manipulatif ini dapat disentuh dan dapat dimanipulasi. Contohnya adalah slime atau puzzle. Dan yang keempat ada audio visual. Nah, audio visual ini adalah kombinasi suara dan gambar. Contohnya adalah video pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, jenis-jenis media ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada media cetak. Media cetak ini contohnya itu buku teks, modul, LKS, ataupun komik edukasi. Yang selanjutnya ada media audio. Contoh media audio ini yaitu radio pendidikan, musik edukatif, atau podcast pembelajaran. Nah, yang ketiga ada media visual. Nah, media visual ini contohnya gambar atau foto dan konsep peta. Dan yang keempat ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini contohnya itu video pembelajaran atau animasi. Nah, yang selanjutnya adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun klasifikasi sumber belajar dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada message atau pesan, yaitu informasi yang disarankan. Lalu ada people atau orang, contohnya itu siswa, ahli, ataupun guru. Yang ketiga ada materials atau bahan, contohnya itu buku, film, software. Dan yang keempat ada device atau alat, contohnya hardware. Dan yang kelima ada teknik, yaitu metode pembelajaran yang digunakan. Dan yang keenam ada setting atau lingkungan, contohnya itu ruang kelas atau lab. Selanjutnya ada pengertian ICT. ICT ini adalah Information and Communication Technology, yaitu teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Adapun komponen ICT yaitu yang pertama ada hardware, yaitu contohnya komputer atau laptop, tablet, atau smartphone. Yang kedua ada software, yaitu contohnya aplikasi pembelajaran atau game edukatif. Dan yang ketiga ada network, contohnya internet sekolah, wifi, atau cloud storage. Ada fungsi ICT dalam pembelajaran SD. Fungsi ICT itu ada sebagai alat bantu mengajar, yang kedua sebagai sumber belajar, yang ketiga sebagai media interaktif, yang keempat sebagai alat diskusi, yang kelima sebagai penghubung, yang keenam sebagai alat kreativitas. Selanjutnya ada manfaat ICT untuk siswa SD. Nah, manfaatnya itu di bidang kognitif, yaitu meningkatkan pemahaman konsep, lalu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua ada di bidang afektif,
yaitu meningkatkan motivasi belajar dan menumbuhkan minat belajar. Dan yang ketiga di bidang psikomotorik, yaitu mengembangkan keterampilan teknologi dan mengembangkan keterampilan navigasi. Yang selanjutnya yaitu implementasi ICT di SD. Nah, untuk strategi implementasinya yaitu yang pertama persiapan infrastruktur, yaitu menyediakan perangkat dan jaringan yang memadai. Yang kedua ada pelatihan guru, yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam meningkatkan ICT. Yang ketiga ada pengembangan konten, yaitu menyediakan materi pembelajaran digital. Dan yang keempat ada integrasi kurikulum, yaitu mengintegrasikan ICT dalam kurikulum. Jangan lupa tips sukses implementasi ICT, yaitu mulai dari yang sederhana, libatkan semua stakeholder, dan lakukan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangannya itu yaitu keterbatasan infrastruktur yang bisa dihadapi dengan solusi perencanaan bertahap. Lalu ada kurangnya kompetensi guru, bisa diatasi dengan program pelatihan berkelanjutan, dan biaya yang tinggi bisa dihadapi dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Kesimpulan, poin utamanya yaitu media pembelajaran adalah alat penyalur pesan. Yang kedua, sumber belajar mencakup 6 komponen ICT. Yang ketiga, ICT memiliki peran penting dalam pembelajaran modern. Dan yang keempat, implementasi ICT memerlukan perencanaan matang. Langkah selanjutnya, identifikasi kebutuhan media di kelas. Yang kedua, pilih sumber belajar yang tepat. Yang ketiga, integrasikan ICT secara bertahap. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ingat, media, sumber belajar, dan ICT adalah alat bantu. Yang terpenting adalah kita menggunakannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna bagi siswa SD.